Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Yurimbani dengan NIM 33372200020. Sini saya akan membuat sebuah video tutorial membuat 3D marker menggunakan Unity untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem multimedia. Oke, langsung saja. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah folder tugas yang baru untuk tugas yang pertama, yaitu membuat marker 3D. Di sini merupakan tampilan default dari Unity-nya, di mana kita tidak akan menggunakan main camera, jadi main camera dan juga global volume akan di-delete. Oke, karena sekarang sudah siap semuanya, setelah itu kita cek terlebih dahulu apakah Vuforia Engine atau library yang akan kita gunakan untuk membuat marker itu sudah tersedia atau belum. Karena di sini saya belum menginstal, maka dari itu saya harus menginstalnya terlebih dahulu. Oke, cara menginstalnya ada lewat bar window di atas. Oke, selanjutnya kita ke package management. Selanjutnya, kita di package management ini kita menuju ke asset store, di mana di dalam asset store itu nanti kita akan diarahkan ke search engine PC masing-masing. Di sini saya sudah diarahkan dan di sini ada asset store yang terhubung langsung oleh Unity-nya dan di sini kita mencari Vuforia Engine dan langsung muncul dengan berbagai tipe. Di sini saya memilih yang Vuforia Engine SDK. Kita klik saja, lalu di sebelah kanan ada tulisan Add to my assets, Add to my assets, lalu kita klik aja atau my assetnya nanti dia akan otomatis terbuka dan kita pilih open in Unity. Nah, begini tampilannya setelah kita berhasil memasukkan Vuforia Engine ke dalam Unity kita. Dan di sini ada tulisan import. Di sini pakai versi terbaru untuk project dan kalau ada ini kita klik import aja. Nah, di sini kita skip. Nah, selanjutnya ini sudah semuanya sesuai dengan defaultnya. Kita next aja. Lalu kita import keseluruhannya tanpa ada yang dikurangi atau ditambah sedikit pun. Nah, ini menunggu dulu, kurang lebih sekitar 1 menit kurang. Nah, kalau sudah, langsung aja kita update. Mungkin akan sedikit menunggu. Oke, ini sudah berhasil terimport ke dalam Unity kita. Cara mengeceknya adalah kita klik kanan di bagian hierarchy. Nah, di situ sudah muncul ya, ada Vuforia Engine. Oke, selanjutnya di sini kita akan akses Vuforia Engine-nya dan kita tambahkan AR kamera untuk membuat marker 3D. Nah, kita move ke bagian inspector. Di sini kita ada akan kita buka open Vuforia Engine configuration dan kita akan memasukkan license key yang sudah dibuat eh, oleh mahasiswa masing-masing di dalam developer.vuforia.com. Nah, kita copy aja license key yang oleh kita buat, lalu dimasukkan ke dalam inspector Vuforia Engine configuration. Ini sudah kita masukkan ya license key-nya. Kalau sudah klik saja. Oke, dan selanjutnya kita akan move ke Vuforia Engine lagi, lalu kita akan memasukkan image target.
Kita move ke bagian inspector, di sini di type-nya kita ganti menggunakan from database dan kita akan, karena ini saya sudah pernah mencoba, jadi kita skip aja, kita ulang lagi dengan database yang baru. Caranya adalah kita masuk ke dalam developer.vuforia.com lagi dan kita masukkan database yang sudah kita buat. Di sini saya sudah memasukkan ada 3 image, lalu kita download aja dengan menggunakan development platformnya ada Unity Editor. Oke, ini kita langsung download aja, kita save, lalu klik 2 kali di icon tadi, lalu kita import masuk ke dalam Unity. Nah, nanti kalau misalkan memang sudah berhasil, kita bisa melihat di bagian inspektor sebelah kanan Unity, tampilan Unity. Selanjutnya kita move ke streaming asset, di mana nah kita di sini sudah terlihat ya ada database yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya di folder image target di bagian hierarki, bagian database dan juga image targetnya kita ganti sesuai dengan database yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini saya ada database-nya bernama tugas 1 dan image target yang pertama ada dengan nama Samurai. Oke, di sini kita bisa checking ya, sudah ada image yang sudah tadi ada di database sudah berhasil kita input. Ini ada 3, ada Samurai, Pempem, dan juga Lukono. Selanjutnya dari image target kita masuk ke bagian 3D object dan kita inputkan cube ya. Di sini saya 3D objectnya menggunakan cube. Sudah terlihat ya di layar bagian cube-nya sudah muncul. Di sini saya tidak langsung mencoba karena nanti langsung aja dicoba ketika ketiga marker sudah berhasil. Selanjutnya kita move ke bagian aset, kita buat folder baru dengan cara create lalu bikin folder. Kita pilih yang folder itu untuk membuat color. Cara masukin colornya adalah kita klik kanan lagi di bagian folder color, lalu create dan juga klik material. Nah, di sini ada bagian albedo di bagian kanan inspector. Kita pilih warna yang disesuaikan saja. Di sini saya pilih warna brown atau warna coklat. Nah, langsung kalau sudah berhasil, kita klik kanan lalu rename sesuai dengan nama warnanya masing-masing. Oke, di sini sudah ada brown, lalu kita drag and drop aja brownnya ke dalam cube-nya. Nanti seperti itu. Ini berarti kita sudah berhasil membuat cube atau 3D object berubah warna atau sesuai dengan warna yang diinginkan gitu. Selanjutnya di bagian hierarki lagi kita klik UI dan kita pilih canvas. Nah, di bagian canvas ini kita akan membuat fitur untuk menampilkan. Nah, kita ganti nih ke bagian inspektor sebelah kanan, UI scale mode kita ganti scale with screen size. Nah, di sini saya sedang uh, mungkin agak sedikit lama. Sini lagi coba untuk mengatur posisi screen size-nya agar lebih enak untuk dieditnya. Mohon ditunggu, mungkin agak sedikit lama. Di sini navigate-nya saya eh, kita bisa putar-putar ya secara 360 derajat sesuai dengan yang kita butuhkan agar saat proses edit semakin lebih gampang. Oke, di sini sudah sesuai ya muncul UI scale-nya tadi yang sesuai dengan screen size. Kalau sudah, kita move ke step selanjutnya. Di bagian hierarki canvas kita klik kanan lalu kita hover UI dan kita masukkan image.
Nah, di sini sudah muncul ya image yang akan kita jadikan fitur untuk menampilkan teks. Di sini image-nya kita rename terlebih dahulu menjadi image nama. Nah, image nama ini akan saya posisikan di sebelah kiri atas bagian screen agar nanti ketika percobaan terlihat lebih nyaman ya. Kita posisikan terlebih dahulu, diatur sedemikian rupa agar terlihat nyaman. Oke, di sini sudah saya posisikan di sebelah kiri atas. Selanjutnya di bagian image nama kita klik kanan ke bagian UI dan juga legacy, kita klik text. Nah, di sini untuk eh, kita rename terlebih dahulu di sebagian kanan inspector. Jadi tadi tulisannya itu defaultnya ada new text, kita ganti jadi nama. Nah, kita ganti juga nih bagian hierarkinya. Untuk legasinya kita ganti jadi txt nama agar tidak tertukar ya. Oke, kalau sudah kita posisikan lagi di bagian kanvasnya, di bagian tengah, agar sesuai dengan kelihatannya rapih dan enak dilihat gitu ya. Oke, di sini ternyata screen-nya tadi tuh kebalik, jadi saya ubah lagi terlebih dahulu agar pas nanti ditampilin melalui AR kamera itu tidak bikin pusing yang melihat gitu ya. Ini kita posisikan saja sesuai dengan yang diinginkan. Kita bisa ubah-ubah di sebelah kanan inspektor ya. Kita bisa ganti rotasinya mungkin atau mungkin alignment-nya. Oke, kalau sudah, tahap selanjutnya adalah kita ke hierarki lagi. Kita akses kanvas lagi, kita buat UI dengan image baru. Di sini namanya kita beri nama image deskripsi. Nah, image deskripsi nanti ini akan diposisikan di sebelah kanan bawah untuk memberikan deskripsi dari marker-marker yang akan kita buat nantinya. Di image deskripsi ini kita masukkan juga legasi untuk teksnya, kita ganti terlebih dahulu. Jangan lupa di rename dengan txt deskripsi. Kita juga ubah default text yang ada di dalam legasinya menjadi deskripsi. Oke, ini sudah diposisikan sesuai dengan yang uh, diinginkan ya. Dari posisinya, tulisannya, agar nanti kalau kita coba akses AR kameranya itu terlihat nyaman dilihat. Selanjutnya, ini sudah terbuat semuanya ya. Kita move ke bagian aset. Kita bikin folder baru, kita create dan bikin folder baru dengan tulisan dengan nama foldernya adalah script. Di sini kita buat dua script dengan akses mono behavior script karena ini menggunakan Unity versi terbaru jadi bukan eh, namanya mungkin agak sedikit berbeda ya. Di sini kita buat folder pertama script pertama ada namanya Observer AR dan script kedua akan dinamai dengan eh, pengaturan. Nama scriptnya adalah pengaturan. Nah, Unity ini akan langsung terintegrasi dengan editor yang dipakai oleh PC tersebut. Di sini saya menggunakan editor Visual Studio Code. Jadi nanti ketika kita hover atau kita akses kedua script tersebut akan langsung terintegrasi atau terbuka melalui Visual Studio Code gitu. Di sini ada default tampilan dari Observer AR yang merupakan tampilan default dari Unity-nya tanpa belum ada perubahan dan kita juga akses dua file sekaligus. Yang pertama ada observer AR dan juga pengaturan.
Oke, di sini sudah terlihat ya. Nanti kita akan mengubah isi dari script Observer AR dan juga pengaturan tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan untuk membuat market 3D. Nah, di sini saya sudah copy paste ya agar tidak terlalu lama di sini untuk bagian Observer AR-nya. Oke, kita hover semuanya lalu kita paste. Oke. Selanjutnya di sini ada pengaturan untuk script pengaturan. Ya, kalau sudah kita bisa eh, Control Save langsung agar langsung terintegrasi dan muncul di Unity-nya gitu. Ya, sini sudah ditandai ya, berarti sudah tidak, kita sudah berhasil save. Nah, kalau sudah dia akan langsung reload berdasarkan script yang baru masuk, yang baru diubah atau baru diedit lewat Visual Studio Code dan kita bisa lihat di bagian inspektor sebelah kanan kalau misalkan eh, kode tadi sudah kita ubah gitu. Jadi kita bisa cross check dua kali atau berkali-kali agar tidak ada yang tertinggal. Oke, di sini kita bisa lihat ya di bagian pengaturan karena kita masih bikinnya satu, jadi di sini untuk script di pengaturan kita masukkan terlebih dahulu untuk satu objek. Oke, selanjutnya di bagian hierarki kita bikin create empty, lalu kita buat dengan nama pengaturan, di mana nanti kita akan memasukkan script pengaturan tadi yang sudah kita buat itu ke dalam eh, objek yang udah kita buat tadi ya, namanya pengaturan. Kita masukkan ke dalam pengaturan. Nah, nanti kita bisa lihat dari sebelah kanan di bagian inspektor pengaturan script sudah masuk ke dalam eh, objek pengaturannya dan observer AR kita masukkan ke dalam image target. Nah, kita bisa cross check lagi ya di sebelah kanan. Nah, ini sudah terlihat observer AR sudah masuk ke dalam image target. Selanjutnya di bagian pengaturan, di sini karena kita masih memasukkan baru hanya satu marker, jadi kita sesuaikan dengan yang ada di image target. Image targetnya tadi kita masukkan nih ke dalam pengaturan yang ada di sebelah kanan. Di bagian input deskripsi, image target yang sudah kita buat, kita drag and drop masuk ke dalam inspektor bagian pengaturan ya, yang ada di sebelah kanan. TXT nama juga kita masukkan ke dalam UI deskripsi dan juga TXT deskripsi kita masukkan ke dalam TXT deskripsi yang ada di inspektor pengaturan. Namanya di sebelah kanan inspektor pengaturan kita isi bagian nama dan juga deskripsi sesuai dengan eh, image target yang sudah kita masukkan untuk marker yang pertama. Di sini saya foto yang pertama atau image yang pertama ada samurai, jadi saya masukkan samurai. Nah, sesuai ya antara image target dan juga pengaturan itu sudah sesuai. Selanjutnya kita move ke image target. Kita klik kanan, lalu kita duplikat. Karena tadi saya sudah bilang di dalam database itu ada lebih dari satu image. Jadi di sini saya akan mencoba membuat tiga image atau tiga marker 3D untuk tiga image yang sudah saya masukkan ke dalam database. Nah, caranya adalah tadi kita langsung duplikat aja image target yang sudah kita buat. Di sini ada image target, ada image target satu dan juga image target 2. Nah, selanjutnya, karena markernya ada lebih dari satu, jadi kita harus mengubah script pengaturan yang sudah kita inputkan tadi. Di sini kita masih akses satu saja, TXT nama atau TXT deskripsi yang berarti hanya ada satu objek. Tapi karena kita aksesnya, di sini kita buatnya ada tiga image, jadi kita harus
membuat script yang sesuai dengan image target yang akan kita buat. Maka dari itu, kita harus mengubah script pengaturannya menggunakan script yang baru di mana kita akan mengakses keseluruhan image target dengan menggunakan array. Bisa dilihat ya, di situ ada array observer, array nama, dan juga ada array deskripsi. Jadi tidak hanya mengakses satu marker saja atau satu image target saja, tapi kita mengakses lebih dari satu, jadi menggunakan array. Jangan lupa kita Ctrl Save atau di save agar bisa langsung reloading script terbaru ke dalam Unity. Kita bisa lihat ya di sebelah kanan di bagian inspector sudah menggunakan script terbaru yang sudah mengakses lebih dari satu image target atau lebih dari satu observer. Oke, selanjutnya di bagian pengaturan, di bagian inspektor sebelah kanan, karena kita buat markernya lebih dari satu, maka di bagian input deskripsi kita sesuaikan dengan image target yang akan kita buat. Karena di sini saya membuatnya 3, jadi di sini ada elemen 0, ada elemen 1, dan juga elemen 2. Ada bagian observer, nama, dan juga deskripsi yang harus kita ubah. Nah, di bagian observer kita langsung klik aja tuh bagian tambahnya, kita klik 2 kali sesuai dengan image target yang udah kita buat. Elemen yang pertama, sesuai dengan yang sudah tadi dibuat, elemen yang pertama saya akan akses image samurai. Elemen yang kedua akan saya akses image Lukuno, dan yang ketiga ada saya akses image perempuan. Di sini deskripsinya juga disesuaikan dengan elemen yang akan image target yang akan diakses. Kita kita sesuaikan agar terlihat bagus ya. Oke, sekarang saya akan hover bagian AR kameranya. Karena tadi cube-nya kita sudah buat 3, tetapi masih berada di satu titik posisi yang sama, jadi mungkin agak terlihat kurang menarik ya. Jadi tujuan saya akan mengubah posisi cube masing-masing image target seperti dipindahkan aja gitu. Oke, di sini dalam satu cube itu karena kita duplikat, jadi seperti ada 3 cube dalam satu cube yang sama gitu ya. Nah, kita akses dulu cube di image target 1, lalu kita move kursornya, kita pindahkan ke sampingnya. Begitu pula untuk cube di image target 2. Nah, karena ada 3 cube, jadi kita pisahkan 3. Lalu karena di sini warnanya sama semuanya, jadi kita akan membuat warna baru dengan cara yang sama, membuat material baru di folder color di dalam aset, disesuaikan dengan warna yang diinginkan ya. Di sini saya warna pertama akan menggunakan warna brown atau coklat, yang kedua akan menggunakan warna pink, dan merah muda, dan yang terakhir ada warna aqua atau biru kehijau-hijauan atau hijau ke biru-biruan. Stepnya sama ya, jangan lupa di rename. Hmm. Kalau sudah langsung di drag and drop aja langsung warnanya ke dalam cube yang ada di tampilan AR kameranya. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat 3 image target yang berbeda dengan warna dan juga image yang berbeda. Ada warna brown, warna pink, dan juga warna aqua.
Oke, setelah ini kita akan testing apakah kita berhasil membuat eh, 3D marker menggunakan image. Oke, ini saya akses menggunakan yang kedua terlebih dahulu, ada image target Lukuno. Ya, ini berhasil ya. Untuk bagian nama dan deskripsinya juga sudah muncul. Ini untuk yang image target pertama, Samurai. Dan yang ini terakhir adalah image target yang ketiga, yaitu Pempun. Jadi di sini step kita sudah berhasil. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.